kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Bagaimana kabarnya adik-adik? Wah, kita sungguh bersyukur karena kita semua dalam keadaan yang sehat dan kuat. Dan hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Yuk dengan semangat dan bersukacita kita memuji Tuhan dengan pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang selalu memelihara hidup kami, yang senantiasa membimbing kami untuk mengenal Engkau. Hari ini kami beribadah kepada Tuhan, ajarilah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, dari minggu-minggu yang lalu, selalu kita mendengarkan kisah Tuhan Yesus yang mengampuni dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus pantas menghukum orang-orang berdosa, tetapi Dia tidak menghukum, melainkan berbelas kasihan dan mengampuni mereka dan mendapatkan keselamatan. Hari ini cerita apa ya yang akan kita dengarkan?
Hari ini kita juga akan mendengarkan kisah Tuhan Yesus dengan seorang pengemis yang buta. Hah? Pengemis? Buta? Pernahkah adik-adik sekalian melihat seorang pengemis yang buta? Ketika kamu melihatnya, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu mampu membuat yang buta itu dapat melihatmu? Bagaimana dengan Tuhan Yesus yang bertemu dengan orang buta ini? Apa yang terjadi? Mari kita dengarkan. Adik-adik, ketika Yesus dan murid-muridnya serta orang banyak yang mengikuti Yesus berjalan keluar dari kota Yeriko, ada seorang pengemis yang buta duduk di pinggir jalan. Orang buta itu bernama Bartimeus. Ketika dia mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret, dia memanggil Yesus dengan berkata, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Dia percaya bahwa Yesus yang lewat itu bisa menolong dia. Tetapi saat itu banyak orang menegur dia dan menyuruhnya diam. Namun, apakah Bartimeus diam? Tidak, adik-adik. Kenapa? Karena si Bartimeus ini tahu bahwa Yesus itu keturunan Daud, yang berarti dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Si Bartimeus ini juga yakin bahwa Yesus bisa menolong dia. Maka dia tidak berhenti memanggil Yesus, meskipun orang banyak menyuruhnya diam. Si Bartimeus tidak mau melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan Yesus dan mendapatkan pertolongannya. Maka Bartimeus semakin kuat memanggil Yesus dengan berkata, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Saat itu, apa yang terjadi? Adik-adik, Yesus berhenti dan menyuruh murid-murid memanggil si Bartimeus. Kemudian, murid-murid itu berkata kepada si Bartimeus, "Kuatkan hatimu dan berdirilah, ia memanggil engkau." Wah, adik-adik, Bartimeus pasti sangat senang karena akhirnya ia bertemu dengan Yesus. Karena sukacitanya ketika Yesus memanggilnya, ia melepaskan jubahnya dan segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kulakukan bagimu?" Si Bartimeus menjawab, "Guru, aku mau melihat kembali." Permohonan Bartimeus ini dijawab Yesus dengan berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Apa artinya adik-adik? Yesus katakan bahwa karena Bartimeus percaya, maka ia sembuh. Pada saat itu juga, melihatlah si Bartimeus dan ia mengikut Yesus dalam perjalanan itu. Adik-adik, dari awal Bartimeus yakin bahwa Yesuslah yang bisa menolong dia dari penderitaannya.
Itulah sebabnya dia tidak mendengarkan perkataan orang banyak dan semakin kuat memanggil Yesus dan memohon pertolongannya. Dan ketika sudah bertemu, Yesus katakan bahwa imannya lah yang menyelamatkannya. Adik-adik, seorang pengemis yang buta mendapatkan belas kasihan Yesus. Ia sembuh, bahkan sampai mendapatkan keselamatan jiwanya dan menjadi pengikut Yesus. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena pengenalan akan Yesus itu jelas, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Pertemuan si Bartimeus dengan Yesus bukan hanya kesembuhan dari butanya, tetapi juga membawa keselamatan jiwa baginya. Inilah tujuan iman yang sebenarnya. Adik-adik, manusia berdosa bagaikan si orang buta ini. Manusia berdosa tidak bisa melihat bagaimana Allah sangat mengasihi manusia yang menawarkan keselamatan jiwa. Itulah sebabnya manusia hidup di dalam dosa. Tetapi bagi mereka yang menyadari keberdosaannya dan mau datang kepada Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat, maka mereka akan mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan yang disediakan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maukah adik-adik bahagia seperti si Bartimeus ini? Sadarlah bahwa kita perlu mengenal Yesus dan percaya bahwa Dialah Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan jiwa kita. Dengan percaya dan menerima Dia ke dalam hati kita, kita memperoleh keselamatan daripadanya. Ayat hafalan 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami dapat mengerti bahwa Yesuslah yang bisa membebaskan kami dari dosa. Ketika kami percaya kepadamu, kami bebas dari dosa. Ajarlah kami semakin mengenal Engkau dan percaya sungguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita memuji Tuhan dengan pujian "Ada orang buta duduk minta-minta". Duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari
Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya.